Makan malam. Setelah selesai berkemas dari dalam kamar, Saka keluar bersama Stella. Mereka berjalan menuju dapur. Kali ini wajah Saka tampak berseri-seri. Tak apa alasannya, tapi yang pasti semua itu karena Stella. "Kamu masak apa malam ini?" tanya pria itu sambil merangkul pinggul Stella dari samping dan mereka berjalan bersama. "Aku masak sup tomat. Apa kamu menyukainya?" Saka mengurutkan kening. Sejujurnya, dia tidak suka dengan makanan menyerupai sup. Tapi karena kali ini Stella yang memasak, tentu dia akan mencobanya. "Tentu saja," ucap pria itu dengan penuh semangat. Lalu dia menunduk untuk mendekati telinga Stella. "Tadi kamu sangat seksi," bisik pria itu dengan pelan. Spontan ucapannya itu menghentikan langkah Stella. Dia tersipu malu, bahkan kini pipinya sudah tampak memerah. "Apa sih?" gumam Stella sambil menggepuk lengan pria itu demi menutupi rasa gugupnya. Melihat tingkah mengemaskan Stella, Saka malah tertawa kecil. Dia mengacak rambut belakang kasihnya itu dengan asal. "Sudah ayo, aku sudah lapar," ucap Saka dan kembali merangkul pinggul Stella. Namun langkah mereka terhenti ketika menyadari pemandangan aneh di depannya, di mana ada Brans yang duduk di sofa dan tampak sibuk dengan tabletnya. "Loh, Luna, apa yang kamu lakukan?" tanya Stella terkejut ketika melihat Luna menggosok kaca balkon menggunakan selembar kain. Melihat apa yang terjadi, Saka hanya terdiam dengan mimik yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sedangkan Luna kini dramanya dimulai, bibirnya mengerucut ke depan persis seperti anak kecil yang bersiap untuk menangis. "Paman Brans yang menyuruhku, Nona. Dia mengatakan upahku tidak akan diberikan jika tidak melakukan ini." Mendengar jawaban Luna, Brans langsung berdiri. Dia mendapati Saka dan Stella yang berdiri beberapa langkah dari tempatnya, lalu menoleh ke samping dan menatap Luna. Tangan gadis itu masih bergerak mengusap permukaan pintu kaca, sedangkan tatapan memelasnya ditujukan pada Stella. Brans tahu bocah kecil itu sedang berusaha menarik perhatian, namun dia tidak akan membiarkannya, karena sekarang Brans akan memelototi Luna dengan tajam. "Nona lihat, Paman Brans memelototiku," ucap Luna menunjuk ke arah Brans yang sudah mati-matian menahan rasa kesal. Setelah menatap Brans dan saat yang sama ekspresi pria itu berubah menjadi biasa saja. "Astaga, sudah, jangan diteruskan," ucap Stella yang berusaha mendekati Luna. Namun pinggulnya ditahan Saka. Pria itu menggelengkan kepala memberi isyarat agar tidak menjauh darinya. Dan tentu saja Stella tidak dapat menolaknya. "Tapi nanti upahku dipotong setengah, Nona." Luna merengek yang membuat Brans semakin kebakaran jenggot. "Tidak, sudah tinggalkan saja. Temani aku menyiapkan makan malam," ucap Stella dengan senyum manis di wajahnya. "Makan? Yuk, ayo," pakik gadis itu dengan mengangkat kedua tangan ke atas, lalu melemparkan kain lap ke arah Brans. Beruntung pria itu memiliki refleks yang baik. Dia langsung menangkapnya detik itu juga, dan tentu saja dia mengeram penuh kekesalan namun tidak bisa berbuat apa-apa. "Aku siapkan makan malam sebentar ya," pamit Stella yang langsung mendapat anggukan kepala dari Saka. Stella berlalu ke arah dapur, meninggalkan Saka yang tersenyum miring melihat Brans. Pria itu meremas kuat kain yang dilemparkan oleh Luna padanya. "Sepertinya aku benar-benar salah mengambil orang," ucap pria itu yang mendapat gelengan kepala dari Saka. "Aku akan mencari gantinya," sambung Brans lagi karena dia tidak akan mau ketenangan hidupnya diusik oleh bocah kecil itu. "Stella menyukainya, Brans," ucap Saka dengan tiba-tiba. Lalu dia berbalik dan pergi menyusul kekasihnya. Mendengar ucapan pria itu, Brans semakin kesal. Jika begini caranya, tentu dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jujur, untuk pertama kalinya dia menyesali sebuah keputusan. Tentu saja Luna akan selalu menghantui hidupnya dengan suara jeleknya itu, yang selalu membuat Brans kesal, bahkan ingin mengasingkan diri ke planet Mars. Namun di tengah kesalahan yang menghantui dirinya, Brans tetap duduk di meja makan, lebih tepatnya di samping Luna. "Ah, Paman, kita duduk berdampingan," ucap Luna yang tampak kegirangan, sambil menatap pria itu dengan penuh semangat. Berbeda dengan Brans sendiri, dia bakal seperti pria yang tertekan hidup ya, sebab penyesalan tidak dapat diubah lagi. Sedang Stella sedang menyiapkan sup tomat buatannya, menghidangkan di dalam mangkuk porselen berwarna putih. Dia tersenyum kecil saat lihat bagaimana tegang dan siksanya Brans ketika berada di samping Luna. "Brans, jangan tegang begitu, relax," ucap Stella yang lalu meletakkan sup di hadapan Saka. "Ini untukmu." "Iya, Paman, tenang saja, aku akan menemani Paman di sini." Brans menarik nafas dan dengan panjang berusaha untuk menenangkan dirinya yang semakin tersulut emosi karena mendengar suara jelek Luna. Ketika Stella ingin menuangkan sup ke dalam mangkuk yang lain, tiba-tiba Saka menahan pergelangan tangannya. "Ada apa?" tanya Stella menatap pria itu dengan penuh kebingungan. "Untuk siapa?" "Untuk Brans. Dia punya tangan, biarkan dia ambil sendiri," ucap Saka dengan tegas lalu memaksa Stella untuk duduk di sampingnya. "Oh,
Tenang Nona, biarkan itu menjadi bagianku. Celetuk Luna yang memancing Brans untuk menatapnya dengan tajam. Luna berdiri, dia menarik sopot ke arahnya, lalu mengambil sebuah mangkok dan menuangkannya ke dalam. Ini dari Luna untuk Paman Brans dengan penuh cinta, ucap Luna dengan sangat manis lalu menggerakkan mangkuk itu kepada Brans dengan sikap anggunnya. Stella yang menjadi penonton di sana sudah terkikik geli. Dia benar-benar tidak tahan dengan sikap konyol Luna dan Brans yang rasanya sudah ingin pulang. Dan untuk pertama kalinya dia melihat Brans kesal ini, sedangkan Saka sendiri sibuk memandangi mangkok supnya. Dia tidak suka sup, tapi bagaimana caranya menolak? Karena ini adalah masakan Stella. Terima Brans, ucap Stella yang langsung membiarkan lamunan pria itu dan mau tidak mau dia menerimanya. Terima kasih kembali Paman Brans. Luna tersenyum sangat manis persis seperti seorang gadis yang sangat feminin. Dan tentu saja tidak ada yang bisa dilakukan oleh Brans selain menarik nafas dengan panjang. Setelah pulang dari sini, lihat saja apa yang akan dia lakukan pada gadis itu. Dia lebih memilih untuk menatap mangkoknya daripada menggubris gadis kecil itu. Namun ketika dia menyadari hidangan di hadapannya, pria itu mengurutkan kening. Dia mendongak dan menatap Saka yang masih memandangi miliknya sendiri, seperti sedang berpikir apakah dia memakannya atau tidak. Nona, panggil Brans yang menyadari jika Saka memang tidak menyukai sup. Menenggal dirinya dipanggil setelah menatap pria itu. Tidak hanya dia, tapi juga Saka. Dalam pikirannya, untuk apa Brans memanggil Stella? Iya, ada apa Brans? Saka tidak bisa. Seketika ucapan Brans terhenti ketika merasakan Saka menendang kakinya. Dia menatap pria itu yang langsung memberikan tatapan tajam, seolah melarang dia untuk mengatakannya. Ada apa? Tanya Stella lagi yang menunggu ucapan pria itu. Oh, tidak apa-apa. Dia menggelengkan kepala, membatalkan niat untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan nanti kemudian dia tercengang sendiri ketika melihat Saka menyuap sup ke dalam mulut. Jangan sampai saja nanti dia muntah. Ini enak, celetuk pria itu yang langsung membuat mata Stella berbinar. Benarkah? Apa kau menyukainya? Tanya Stella lagi. Dia benar-benar sangat bahagia ketika Saka menyukai dan memuji masakannya. Iya, aku menyukainya. Brans sendiri hanya bisa terheran-heran. Sejak kapan Saka mau makan sup? Dia sangat anti dengan hidangan satu ini. Tapi kali ini dia benar-benar menikmatinya. Mungkin dia sudah cinta mati pada Nona Stella. Gumamnya dalam hati, lalu mengaduk bubur dan mulai menyantap. Namun gerakan menyuapnya terhenti ketika menyadari sebuah sendok yang lain berada tepat di depan bibirnya. Brans menoleh ke samping dan mendapati wajah full senyum Luna yang sedang melakukan hal itu. Suapan untuk paman, ucapnya dengan penuh semangat. Dia bersikap seperti seorang yang menyuapi kekasihnya. Apa yang kau lakukan bodoh? Ucap Brans yang menggeram di balik rahangnya yang mengatup rapat itu. Aku ingin menyuapi paman. Kau tidak bisa diam. Saka akan benar-benar mencekikmu nanti, ucap Brans dengan sarkas yang langsung membuat Luna panik. Dia menarik kembali tangannya, lalu menatap ke depan. Benar saja, Saka sudah memelototinya dengan tajam. Jika kau tidak bisa bersikap profesional dalam pekerjaan, kau bisa keluar. Saya tidak butuh orang yang tidak memiliki etika ketika sedang makan, ucap pria itu dengan tegas dan seketika suasana di sana mendadak tegang. Maafkan saya, Tuan Paman Saka, cicit Luna dengan pelan. Dia menunduk dan tidak berani menatap ke depan. Saka sedang berusaha menahan mualnya, tapi Luna justru berisik dengan semua tingkah bodohnya. Dan sungguh Saka sangat membenci hal itu. Mereka menikmati makan malam dalam keadaan hening, maka Luna sudah tidak berani untuk membuka mulutnya lagi. Beruntungnya, Saka berhasil menghabiskan satu mangkok sup tomat meski wajahnya memerah bersiap untuk muntah. Tapi tenang saja, dia tidak akan melakukan hal itu karena sekarang Saka baru saja menungguk air putih yang banyak. Dia melakukan ini demi menghargai usaha Stella. Ya, demi Stella. Dia mengabaikan hal yang tidak dia sukai. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.